Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadifa Samia dengan NIM 2024 10 10 10 99 dari kelas Data Mining A, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai modul 2 yaitu eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Mungkin langsung saja kita ke soal. Nah, di sini ada 9 soal. Yang pertama yaitu soal yang pertama, jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Dataset merupakan kumpulan dari objek-objek data yang digunakan dalam data mining. Objek digambarkan dengan sejumlah atribut yang menerangkan sifat atau karakteristik dari objek tersebut. Dataset berisi lebih dari satu variabel atau atribut yang masih tergabung dalam satu topik yang sama. Kemudian untuk makna dari data training sendiri, itu digunakan untuk melatih algoritma. Jadi data training ini dibuat untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma. Kemudian untuk makna dari data testing, yaitu digunakan untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian untuk soal selanjutnya, jelaskan proses penyusunan dataset. Di sini proses penyusunan dataset ada 7. Yang pertama itu ada aggregation. Aggregation ini menggabungkan 2 atau lebih atribut menjadi satu atribut. Kemudian langkah yang kedua ada sampling, yaitu memilih subset dari objek data yang akan dianalisis. Kemudian yang nomor 3 ada dimensionality reduction, yaitu pendekatan untuk mengurangi dimensi kumpulan data dengan membuat atribut baru yang merupakan kombinasi dari atribut lama. Kemudian yang nomor 4 ada subset selection, yaitu mengurangi dimensi data dengan hanya menggunakan subset dari fitur yang tersedia. Kemudian yang kelima ada feature creation, yaitu pembuatan atribut baru untuk mendapatkan informasi penting dalam kumpulan data. Kemudian yang langkah keenam adalah discretization and binarization. Discretization ini adalah proses mengubah atribut kontinu menjadi atribut ordinal. Sedangkan untuk binarization sendiri adalah pemetaan atribut kontinu ke dalam satu atau lebih variabel biner. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang ketujuh, variable transformation, yaitu memetahkan nilai atribut ke kumpulan nilai pengganti yang baru, sehingga setiap nilai lama dapat diidentifikasi dengan salah satu nilai baru. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3, soal berikutnya. Jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Jadi, di sini ada dataset iris. Dataset iris ini merupakan salah satu dataset tentang jenis bunga iris. Dataset ini terdiri dari 5 atribut, yaitu yang pertama itu ada petal width, yaitu lebar putik bunga. Petal itu yang di sini yang berwarna putih. Kemudian ada petal length atau panjang putik bunga. Kemudian ada sepal width atau lebar kelopak bunga. Sepal itu yang ini yang warna hitam. Kemudian ada sepal length, panjang kelopak bunga, dan spesies name atau nama spesies iris. Di sini di dataset ini bisa dilihat ada petal width, sepal length, dan spesies name. Kemudian untuk kelas dataset iris sendiri itu terdiri dari 4, yaitu setosa, virginica, versicolor, sama unknown. Di sini bisa dilihat pertama ada setosa, virginica, kemudian versicolor, kemudian ada unknown. Kemudian untuk soal berikutnya, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy, pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, menjadi setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah mengimport Matplotlib as diinisialisasi menjadi PLT. Matplotlib ini adalah library yang ada pada Python yang digunakan untuk melakukan visualisasi data, seperti misalnya membuat plot grafik. Kemudian untuk NumPy sendiri adalah salah satu library yang ada pada Python, dan dia ini digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan matematis, supaya pengolahan datanya itu menjadi lebih mudah. Kemudian kita run dulu. Kemudian kita membuat variabel setosa. Variabel setosa ini digunakan dengan memanggil fungsi array pada library NumPy. Kemudian karena kita diminta untuk membuat array 2 dimensi, maka kita
lihat di kurung siku yang awal itu ada 2. Ini cara mudah untuk mengenali array 2 dimensi. Kalau ada 2 berarti ini array 2 dimensi. Kemudian untuk angkanya kita masukkan yang dari dataset ini. Yang setosa itu berarti dari data nomor 1 sampai data nomor 45. Kemudian kita print setosa, kita run. Sudah muncul ya array setosanya. Kemudian selanjutnya versi color, sama seperti setosa tadi, menggunakan fungsi array pada library NumPy, kemudian dibuka dengan 2 kurung siku, yaitu menandakan 2 dimensi. Kemudian untuk angkanya dimasukkan dari dataset tadi, kemudian kita print versi color. Nah, sudah ya. Ini adalah array versi color. Kemudian selanjutnya membuat virginica, sama seperti sebelumnya menggunakan fungsi array pada library NumPy. 2 dimensi kita masukkan angka-angka yang ada pada dataset, kemudian kita print virginica. Di sini sudah keluar ya array 2 dimensinya. Kemudian untuk unknown juga sama seperti sebelumnya, kita menggunakan fungsi array yang ada pada library NumPy, kemudian kita masukkan angka-angkanya dalam array 2 dimensi, kemudian kita print unknown. Untuk lanjut ke soal berikutnya, nomor 5, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Di sini yang pertama itu ada sepal length dan petal width, yang kedua itu ada sepal width sama petal length, kemudian yang ketiga ada sepal length dan petal width, yang keempat ada sepal length dan petal length. Hint-nya menggunakan perintah scatter dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan slicing. Di sini, yang pertama itu akan men-slicing setosa. Di sini kan yang kita butuhkan untuk petal width itu yang sebelah ini, data yang pertama ini. Kemudian yang ada di kolom pertama. Kemudian caranya itu kita membuat variabel petal width underscore setosa, kemudian kita memanggil array setosa seperti yang sebelumnya di sini. Karena petal width itu yang kita butuhkan hanya petal width dan itu ada di kolom yang pertama sini. Jadi slicing-nya itu kita menggunakan slicing semua baris. Kemudian untuk kolomnya dimulai dari kolom paling awal sampai kolom sebelum indeks pertama, berarti indeks 0. Indeks 0 itu berarti kolom yang pertama. Untuk petal width-nya setosa itu yang sebelah ini. Kemudian untuk selanjutnya kita pecah petal length setosa sama seperti cara petal width tadi. Kita memanggil setosa, array setosa, kemudian kita memanggil semua baris, kemudian kita memanggil kolom yang kedua itu dengan cara dari indeks pertama sampai indeks sebelum indeks kedua. Berarti itu indeks yang pertama. Indeks pertama itu adalah kolom yang kedua. Kemudian sepal width, kemudian kita memecah sepal width setosa, memanggil array setosa dari semua baris, kemudian untuk kolomnya dimulai dari kolom indeks nomor 2 dan sampai indeks sebelum indeks ketiga. Berarti itu indeks kedua, berarti ini kolom yang nomor 3. Kemudian kita memecah sepal length setosa, memanggil array setosa semua baris dari kolom yang dari indeks yang ketiga sampai indeks paling akhir. Kalau kita lihat di sini indeks nomor 3 setosa itu kan ada ini indeks 0, ini indeks 1, 2, 3. Berarti ini sampai terakhir berarti yang sebelah sini kolom nomor 4. Kemudian sama seperti setosa tadi, begitu juga dengan slicing pada virginica. Kita membuat variabel dulu petal width virginica, menggunakan array virginica di semua baris. Itu kolomnya ini kolom yang pertama atau indeks 0. Kemudian
Membuat peta length dari Virginica, kita menggunakan array Virginica, semua baris, dan juga ini indeks yang ke-1, yaitu ada pada kolom yang kedua. Kemudian sepal with Virginica dari array Virginica, semua baris, kemudian indeks yang nomor 2, yaitu ada pada kolom yang nomor 3, kemudian sepal length Virginica dari array Virginica, semua baris, dan indeks nomor 3 atau kolom yang nomor 4. Kemudian selanjutnya kita slicing versi color. Di sini ada petal, kita membuat variabel petal with versi color. Kemudian kita menggunakan array versi color, ini semua baris. Kemudian ini indeks 0 atau kolom yang pertama, petal length versi color, semua baris, indeks nomor 1 atau kolom yang nomor 2, kemudian sepal width dari array versi color, semua baris, indeks nomor 2 atau kolom nomor 3, kemudian sepal length versi color dari semua baris dan indeks nomor 3 atau kolom yang nomor 4. Kemudian kita slicing yang unknown, dari petal width unknown, kita ambil semua baris, kemudian kolom yang pertama atau indeks 0, kemudian petal length, semua baris dari indeks 1 atau atau kolom nomor 2, kemudian sepal width dari array unknown, semua baris, indeks nomor 2 atau kolom yang nomor 3, kemudian sepal length dari array unknown, kita ambil semua baris, kemudian indeksnya yang indeks kolomnya yang nomor 3 atau kolom yang nomor 4. Kita run. Kemudian selanjutnya kita kerjakan soal yang A, yaitu sepal length dan petal width. Caranya itu kita menggunakan scatter. Scatter ini digunakan untuk memplot satu titik pada setiap pengamatan. Di sini kita buat yang sepal length dari setosa dan juga petal width-nya setosa. Karena tadi di perintahnya kalau setosa itu diwarnai merah, jadi kita buat color-nya red. Kemudian kita juga buat scatter dari sepal length Virginica dan petal width Virginica. Tadi perintahnya disuruh warna biru, jadi color-nya blue. Kemudian kita juga membuat scatter plot dari sepal length versi color dan petal width versi color. Kemudian warnanya kita beri hijau, kemudian yang terakhir ada sepal length unknown dan petal width unknown dengan warnanya kuning. Kemudian di sini saya akan membuat font untuk title-nya. Kita menggunakan font serif, kemudian warnanya dark blue. Untuk size-nya sendiri ada 15. Sini untuk title dari grafiknya, saya beri title sepal length dan petal width untuk fontnya seperti yang sudah saya atur sebelumnya. Kemudian untuk memberikan label pada X, pada sumbu X, diberi label sepal length, kemudian Y label PLT ini untuk memberi label pada sumbu Y, yaitu petal width. Kemudian kita show. Show ini untuk menampilkan grafiknya. Coba kita run. Nah, jadi yang PLT title itu yang ini, kemudian X labelnya itu yang ini, Y labelnya itu yang ini. Kemudian ini untuk gambar grafiknya menjadi seperti ini. Selanjutnya, ada sepal width dan petal length. Sama seperti sebelumnya, kita membuat scatter plot dari sepal width dan petal length dari tiap-tiap kelas yang ada pada iris. Kemudian untuk setosa kita beri warna merah, untuk Virginica kita beri warna biru, untuk versi color kita beri warna hijau, untuk unknown kita beri warna kuning. Kemudian saya juga membuat font sama seperti sebelumnya. Kemudian title-nya saya beri sepal width dan petal length dengan font-nya seperti yang sudah saya atur sebelumnya. Kemudian X label-nya menggunakan sepal width, Y label-nya menggunakan petal length. Kemudian kita show. Nah, di sini sudah keluar grafiknya. Ini X labelnya, ini Y labelnya, ini title-nya. Kemudian ini untuk grafiknya. Kemudian soal selanjutnya, sepal width dan petal width. Di sini saya membuat scatter plot dari masing-masing kelas iris, yaitu dari sepal width dan petal width-nya.
yaitu sepal width setosa dan petal width setosa warnanya merah, kemudian untuk virginica warnanya biru, kemudian untuk versicolor warnanya hijau, kemudian untuk unknown warnanya kuning. Sama seperti sebelumnya, saya membuat variabel font, kemudian membuat title-nya, membuat X label-nya, membuat Y label-nya, kemudian di show. Kita coba execute. Nah, di sini title-nya, X label-nya, Y label-nya, dan ini adalah grafiknya dari sepal width dan petal width. Kemudian yang terakhir ada sepal length dan petal length. Di sini sama seperti sebelumnya menggunakan scatter plot dari sepal length setosa, virginica, versicolor, dan unknown dengan warna yang berbeda-beda, yaitu setosa merah, virginica biru, versicolor hijau, dan unknown-nya kuning. Kemudian saya membuat variabel font, saya membuat title-nya, X label-nya, dan Y label-nya, kemudian saya tampilkan. Nah, ini title-nya, ini X label-nya, ini Y label-nya, dan ini grafiknya. Yang merah ini menandakan setosa, yang kuning ini menandakan unknown, kemudian yang hijau ini menandakan versicolor, kemudian yang biru ini menandakan virginica. Berikutnya, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya pada grafik sepal length dan petal length ini, semua kelasnya itu cenderung mengelompok, seperti ini merah, ini hijau, ini biru. Tetapi pada kelas unknown itu cenderung menyebar. Seperti di sini ada yang dekat dengan setosa, virginica, versicolor gitu. Jadi yang semuanya cenderung berkelompok kecuali yang unknown. Kemudian setosa jika diperhatikan dia tuh memiliki nilai sepal dan petal yang lebih kecil daripada kelas yang lain. Seperti ini. Jadi dia cenderung lebih kecil setosa. Kemudian untuk versicolor itu dia itu memiliki nilai sepal dan petal yang lebih besar daripada setosa. Versicolor ini yang warna hijau. Dia lebih besar daripada setosa ini, tetapi dia tuh masih lebih kecil daripada virginica. Kemudian untuk virginica sendiri, dia itu memiliki nilai sepal dan petal lebih besar daripada kelas-kelas yang lain. Ini virginica. Kemudian soal nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Sini data berjenis unknown itu digambarkan dengan titik yang berwarna kuning ini. Titik unknown ini cenderung berpencar dan cenderung mengelompok dengan kelas yang lain. Seperti ini kuning berdekatan dengan yang merah, ini berdekatan dengan yang hijau, ini berdekatan dengan yang biru. Terus untuk cara meramalkannya yaitu jika titik kuning ini berada di dekat merah, maka diramalkan dia itu setosa. Jika dekat dengan hijau, dia diramalkan versicolor. Kemudian jika dekat dengan yang berwarna biru, maka dia diramalkan virginica. Lanjut ke soal berikutnya. Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Ini menggunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Di sini pertama yang saya lakukan yaitu membuat variabel array yang menggunakan fungsi array dari library NumPy. Dan di sini saya menyebutkan petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Di sini digunakan untuk menandai X labelnya. Kemudian saya menggunakan perulangan for i in range length versicolor atau panjang versicolornya. Kemudian saya menggunakan plt plot. Kemudian di sini left untuk memberikan ini labelnya. Kemudian di sini saya menggunakan slicing setosa. Kemudian untuk warna setosa saya beri merah. Kemudian begitu juga dengan virginica sama seperti setosa. Di sini saya men-slicing virginica warnanya biru, kemudian versicolor di slicing, kemudian warnanya hijau. Kemudian di show. Nah, di sini muncul grafiknya. Ini merupakan yang di bawah, yang di variabel lab ini merupakan X, label X-nya. Kemudian untuk yang nomor 9, nomor terakhir, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, di sini bisa kita lihat pada petal width dan petal length-nya, nilai kelas setosa di sini tuh lebih kecil daripada dua kelas lainnya.
Sedangkan untuk kelas versicolor ini, dia itu yang warna hijau lebih besar daripada setosa, tetapi masih lebih kecil daripada kelas virginica. Kemudian untuk kelas virginica, nilainya itu dia itu lebih besar daripada kedua kelasnya. Jadi dia itu paling tinggi nih untuk petal width dan petal length-nya. Tetapi pada sepal width dan sepal length, nilai ketiga kelas setosa, versicolor sama virginicanya itu berdempetan. Bisa dilihat di sini, berdempetan dan cenderung tidak teratur gitu. Artinya kelas tersebut ini memiliki ukuran atau nilai yang hampir sama. Cukup sekian penjelasan modul 2 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.